Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, pada suatu hari Sultan Nuruddin berjumpa dengan Rasulullah di dalam mimpinya. Dalam mimpi tersebut, Rasul memanggil-manggil Nuruddin dan menyuruhnya agar supaya pergi ke Madinah karena ada dua orang kulit putih yang hendak menyakiti beliau. Dengan bermimpi seperti itu, Sultan Nuruddin seketika tersentak dan terbangun dari tidurnya. Betapa jelas kata-kata yang diucapkan Rasulullah tadi. Lalu ia pun segera mengambil air wudhu dan salat beberapa rakaat. Setelah salat, lalu tidur lagi. Dalam tidur yang keduanya, Sultan Nuruddin mendapatkan mimpi yang sama, bahkan terasa lebih jelas. Mimpi itu terus berulang-ulang hingga 3 kali. Keesokan harinya pun, Sultan Nuruddin menyampaikan mimpinya tersebut pada Jamaluddin Al-Muwasyali, seorang menteri yang berwawasan luas, alim dan rendah hati. Jamaluddin pun menyarankan agar Sultan Nuruddin segera pergi ke Madinah dan tidak menceritakan mimpinya pada siapapun. Dengan membawa 1000 pasukan berkuda terbaik dan harta yang banyak, Sultan Nuruddin berangkat ke Madinah. Dari Suriah ke Madinah membutuhkan 16 hari perjalanan dan sesampainya di Madinah, Sultan Nuruddin segera salat di Raudhah, lalu menziarahi makam Rasulullah. Sultan Nuruddin duduk termenung di depan makam Rasulullah sambil memikirkan apa yang sedang terjadi. Lalu Sultan Nuruddin memerintahkan agar seluruh penduduk Madinah berkumpul, terutama penduduk dan peziarah di sekitar Masjid Nabawi. Sultan membagi-bagikan hadiah pada setiap orang yang datang dengan harapan bisa bertemu dengan 2 orang yang dilihatnya dalam mimpinya tersebut. Sayang, ia tidak bertemu dengan 2 orang yang dicarinya tersebut. Maka Sultan Nuruddin berkata, "Apakah ada yang belum mendapat hadiah?" Salah satu para penduduk Madinah dan peziarah mengatakan, "Tidak ada, kecuali 2 orang dari Andalusia. Keduanya tidak mengambil sedikit pun. Mereka berdua tengah khusyuk beribadah di Raudhah dekat makam Rasulullah." Saat ditanyakan bagaimana warna kulit kedua orang itu, maka dijawablah bahwa kulit mereka putih kemerahan. Setelah dicari-cari, kedua orang itu segera dihadapkan kepada Sultan Nuruddin untuk diinterogasi. Dan pada awalnya, mereka mengaku sebagai peziarah Muslim dari Andalusia. Tapi terlihat dari wajah mereka ketakutan dan jawabannya pun berbelit-belit. Untuk mendapatkan kebenaran jawaban, kedua orang tersebut dibawa ke balik dinding, lalu dibukalah celananya. Dan ternyata kedua orang itu tidak berkhitan. Setelah diinterogasi terus-menerus, keduanya pun mengaku bahwa mereka adalah tentara salib yang diutus oleh raja mereka untuk mencuri jasad Rasulullah. Usaha untuk mencuri jasad Rasulullah sudah mereka lakukan sejak lama dengan cara menggali terowongan di sebelah kiblat luar masjid. Agar kejadian serupa tidak terulang kembali, keduanya dihukum. Sultan Nuruddin memerintahkan untuk menggali tanah sekitar makam Rasulullah dan menuangkan ke dalamnya cairan tembaga agar membeku dan supaya makam Rasulullah terlindungi. Mengapa tentara salib tersebut ingin mencuri jasad Rasulullah? Jawabannya sudah jelas. Rasul adalah simbol agung bagi umat Islam. Semua yang ada pada Rasul memiliki nilai yang tak terhingga, termasuk makam dan jasad beliau. Kalau seandainya mereka mampu mencuri jasad Rasulullah, itu adalah hal luar biasa dan menjadi kebanggaan tersendiri. Dan sebaliknya bagi umat Islam, peristiwa itu teramat sangat memalukan. Cukup sekian dulu video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.